Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kurma itu tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikma sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah makan kurma. Di sini Rasulullah tidak mengatakan sebaik-baik sahur orang Arab, tapi sebaik-baik sahur mukmin. Berarti karena kita terikat sebagai seorang mukmin, maka alangkah baiknya santap sahurnya kurma. Nah, problemnya adalah bagaimana saya sebagai orang Indonesia kalau sahur dengan kurma jam 7 sudah lemas, jam 9 mata berkunang-kunang, jam 11 nanti saya pingsan. Maka saya jawab, Islam mengakui uruf. Uruf itu kebiasaan lokal di tiap-tiap daerah. Berarti Islam memaklumi, mengakui kalau kita makan nasi. Akhirnya ketika kita santap sahur, bangun sebagai seorang mukmin, saya makan beberapa butir kurma, setelah itu saya akan makan nasi karena saya orang Indonesia. Kemudian ketika berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Bila seorang di antara kalian berbuka, maka mulailah dengan kurma. Kemudian fa illam yajid fa alal ma. Langkah kedua baru air. Berarti ketika adzan berkumandang di Masjid An-Nur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang masuk pertama kali itu bukan air minum, tapi kurma terlebih dahulu. Karena hadis menunjukkan apa? Kurma. Baru kemudian fa'alal ma, baru air. Air pun Bapak-bapak di sini ditampilkan dengan kata al-ma'u. Yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada air ditampilkan dengan kata alma, tidak ada tambahan di depan, tidak ada tambahan di belakang, berarti air itu masih asli, belum tercampur dengan air apapun. Maka dari sini berarti yang masuk adalah air putih, bukan air berwarna coklat. Silahkan air berwarna coklat, berwarna merah diminum, tapi air yang masih asli itulah yang masuk pertama kali ke lambung kita. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini kultum saya terakhir. Kita berada di penghujung Ramadan. Ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, kita punya kesimpulan, berarti Ramadan membuktikan Bapak-bapak bisa bangun jam 3 pagi. Semoga bangun jam 3 pagi bisa dipertahankan di luar Ramadan. Ramadan terbukti Bapak-bapak ternyata bisa baca Quran 1 juz. Ramadan terbukti ternyata infak-infak di tiap masjid meningkat. Ramadan membuktikan kepada kita ternyata tingkat kesabaran umat Islam jauh lebih baik. Nah, yang baik-baik ini mari kita bawa di luar Ramadan. Kemudian marilah banyak beramal soleh, berbuat baik, karena siapa yang berbuat baik pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah orang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau dia rajin menolong saudaranya. Irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Rajin-rajinlah
menolong orang-orang yang ada di bumi, pasti kamu akan ditolong, dirahmati oleh Allah yang ada di langit. Ini yang pertama. Siapa yang berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Yang kedua, siapa yang berbuat baik, pasti balasan dari Allah lebih afdal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa di antara kalian melakukan satu kebaikan, minimal Allah lipat gandakan balasannya 10 kali. Kemudian yang ketiga, siapa yang berbuat baik, jangan berkecil hati kalau balasan itu tidak kita dapatkan di dunia, karena wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu. Karena banyak orang yang berbuat baik di dunia, nanti ditunda balasannya di akhirat, dan balasan akhirat jauh lebih baik lagi. Inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, karena kita ingin dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang ada di tahun-tahun yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.